Tidak ada kabar apapun. Ini membuatku semakin khawatir. Itu pasti polisi dengan berita baru. Kau di sini? Apa mereka sudah menemukan Putri Mularius? Belum. Dulce Maria masih menghilang. Aku sangat senang mendengar kau menderita seperti saat aku kehilangan Angelica. Bagaimana kau bisa merasa senang mendengar cucumu sendiri menghilang? Aku tidak menginginkan atau menyayangi anak itu karena dia adalah putrimu. Itu benar, aku ayahnya. Tapi kau juga harus ingat bahwa dia juga putrinya Angelica. Bagiku itu tidak membuat perbedaan. Kau pria yang tidak punya hati. Kau tidak punya jiwa. Saat kau menghabisi putriku, kau menghancurkan semua kebaikan yang mungkin aku miliki. Sekarang hidup membuatmu membayarnya. Aku tidak tertarik dengan apa yang kau katakan. Keluar dari rumahku. Tentu saja, aku punya hal yang lebih baik dan lebih penting untuk aku lakukan. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku melihatmu tenggelam dalam keputusasaan dan kesedihan. Kau sangat kejam, Tuan Adolfo. Ini bukan waktunya untuk... Pastor, tolong, jangan ikut campur. Teruslah menderita, Larios. Teruslah menderita, kau pantas dapat itu. Jangan terlalu lama, Suster Fortunata. Aku khawatir kalau suster lama, tuan pencuri yang malang itu akan tiada. Pria malang itu lebih membutuhkan seorang pendeta untuk memberinya minyak suci daripada dokter. Suster akan segera kembali ya. Semua koran menyatakan Suster Fortunata dan Dulce Maria menghilang. Apa mereka tidak akan pernah kembali? Kita semua telah berdoa pada Tuhan dengan sekuat tenaga agar itu tidak terjadi. Suster ingin kita semua berkumpul selama jam istirahat untuk mendoakan kembalinya Suster Fortunata dan Dulce Maria ke sekolah kita dengan selamat. Kita juga akan berdoa untuk Suster Kepala. Semoga beliau mendapatkan ketenangan jiwa. Di mana Suster Kepala? Dia sedang ke retret spiritual. Sarafnya sangat tegang karena masalah ini. Siapa yang menggangguku? Apa ini tempat tinggal Dr. Antonia Jurado? Aku bukan dokter Jurado lagi. Izin praktiku sudah dicabut bertahun-tahun yang lalu. Kalau kau membutuhkan dokter, cari ke tempat lain. Temanmu memintaku untuk menjemputmu. Namanya Gaspar. Dia berkelahi tadi malam. Dia mengalami luka. Dia juga demam tinggi. Kenapa dia menyuruhmu? Siapa kau? Kau tidak lihat? Aku seorang biarawati. Ya Tuhan, dengarkan doa kami yang rendah hati. Jangan biarkan bahaya menimpa si kecil ataupun Suster Fortunata dan terangi jalan Suster Kepala. Ya, kau begitu baik. Tolong selamatkan Dulce Maria. Makan manisan selama sebulan kalau Dulce Maria dan Suster Fortunata kembali ke sekolah. Meskipun Dulce Maria sangat Fortunata kembali ke sekolah. Meskipun Dulce Maria sangat menyebalkan, aku tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Tolong selamatkan dia. Selamatkan Suster Fortunata dan Dulce Maria dari bahaya apapun. Tuhan yang Maha Kuasa, aku sudah tua. Aku persembahkan hidupku kepadamu, tapi lindungi mereka dari bahaya. Apa suster sudah memberitahu dokternya bahwa biayanya tidak penting karena tuan pencuri punya banyak uang? Ya, tentu saja aku memberitahunya. Bagaimana keadaan pasien kita? Sedang tidur. Tentu saja dia dirawat oleh perawat terbaik di dunia. Aku sedang berpikir ibu dan ayahku pasti sangat khawatir. Bagaimana kalau kita telepon? Tapi kita tidak bisa melanggar janji yang kita buat di atas kitab doa.
kita tidak akan memberitahu mereka di mana kita. Tapi Gaspar akan berpikir kita mencoba mengkhianatinya. Dia tidak akan mau meminjamkan ponselnya. Ada toko obat di pojok jalan. Mereka pasti punya telepon. Ini, pergi ke sana. Tapi ingat ya, jangan melanggar janji kita. Tidak akan. Ini tidak ada yang lebih baik daripada secangkir kopi kental yang enak. Aku akan membantumu, Silvestre. Iya, terima kasih. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidakpastian. Ya Tuhan, aku akan memberikan apapun hanya untuk mengetahui kabar keponakanku. Bonekaku. Telepon. Bisakah seseorang mengangkatnya? Halo? Putu? Apa kau tidak sadar mencemaskanmu bisa membuat ibumu tiada? Memberitahu. Bu, selamat tinggal. Di mana dia? Mari kita jemput dia. Dia bilang apa padamu? Tidak ada.